Biar gini guru, ketika kita pengen menteladani guru ya ini kan, atau guru sekumpul kan itu luar biasa ya, semasa hidupnya juga itu luar biasa. Iya. Sudah meninggal pun juga tambah luar biasa, tambah dimuliakan oleh Allah, bahkan bisa memuliakan ribuan bahkan jutaan jamaah kan gitu. Sebenarnya beliau itu karomahnya itu seperti apa Ustaz? Karena kan kita mungkin tadi ada yang kumpulan karomah beliau juga kan. Kita pengen tahu juga karomah-karomah yang maknawiyah yang kira-kira itu bisa kita teladani gitu loh. Kalau yang terbang itu kan nggak mungkin masa saya tiba-tiba terbang kan nggak bisa kita teladani. Bisa pakai pesawat terbang. Oh ya, ini tanpa apapun bisa terbang, bisa melipat bumi dan lain sebagainya. Bahkan kayak tadi ilmu laduni dari datuknya beliau bahkan kan belajar dengan datuk beliau. Kan kalau saya Mas Anies mungkin belum bisa ya Mas Anies. Nah itu yang bisa kita pelajari lah dari beliau itu apa? Karomah maknawiyah itu adalah ilmu, kemudian istiqomah, dan istiqomah ini adalah khairun min alfi karomah, lebih baik daripada 1000 karomah. Jadi memang beliau itu hidup dalam keterbatasan, dalam kemiskinan masa mudanya, tapi memang tidak mau mengeluh. Kesulitan dalam hidup beliau itu tidak dipublis, tidak diumbar ke sana kemari. Ya, beliau ibaratnya orang tua juga pas-pasan, Haji Abdul Ghani itu. Tapi uang yang beliau gunakan itu dibagi menjadi 3. Yang pertama untuk kebutuhan keluarga, yang kedua untuk modal usaha, yang ketiga adalah untuk ditasarufkan, sedekah dan lain sebagainya. Nah jadi dibagi sepertiga seperti itu rezeki beliau. Memang kemuliaan itu tidak didapatkan dengan zuriyah. Kalau kita mempunyai leluhur yang orang mulia, itu ya ibaratnya suatu kebanggaan, tapi bukan untuk dibangga-banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin. Pemirsa MCT TV, para penonton, sahabat ngopi dan pendengar Dais dimanapun Anda berada. Pertama-tama mari kita panjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali di acara ngopi ngaji online perkara Islam. Kedua kalinya sholawat dan salam semoga tercurahkan keridhaan Nabi Agung kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim. Semoga mahabbah kita kepada baginda Rasul dapat memberikan kemudahan hidup di dunia dan kelak di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa MCT TV, para penonton, sahabat ngopi dan pendengar Dais dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kita berjumpa kembali di acara ngopi ngaji online perkara Islam. Dan pada malam ini kita sudah sampai di episode yang ke-208. Nah, seperti biasa pada episode kali ini saya ditemani teman ngopi saya, ini ada Mas Aldi. Assalamualaikum Mas Aldi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas. Sehat Mas? Alhamdulillah sehat. Nah, Mas Anies gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Mas Aldi, malam ini kita kerawat tamu, ini guru kita. Iya. Sebenarnya belum dari jauh, dari Banjarmasin. Kalimantan ya. Beliau sudah lama di Semarang Guru ya. Nah, Beliau adalah Ustadz Nur Hidayatullah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ini siapa panggilnya Ustadz, guru atau siapa ini? Terserah saja Guru. Saya dari Kalimantan ya. Kan tuan guru. Tuan guru. Nah, Ustadz dengan kesini kan ini ada misi khusus. Nah, karena memang kemarin itu kita sama tim itu sedang membahas ada hal yang luar biasa. Di luar Pulau Jawa ya. Di luar Pulau Jawa. Iya. Kan yang ramai itu kan di Jawa, ada hal para kiai, para masyayikh itu kan. Tapi ada itu hal yang luar biasa. Jamaahnya itu tidak ribuan tapi jutaan manusia yang datang menghadiri hallnya. Nah, Mas Aldi kira-kira siapa Mas Aldi? Ya, ini mungkin yang kemarin baru di Holi itu ya Mas. Tanggal berapa? 5 ya? 5 Rajab. 5 Rajab. Nah, itu Guru Sekumpul Mas Anies. Oh iya, Guru Sekumpul. Kita lebih kenalnya Guru Sekumpul. Mungkin nama aslinya siapa itu mungkin nanti bisa dibahas juga nanti. Karena gini ya, sebelum nanti dibahas Ustadz. Saya tuh kan penasaran begini. Beliau tuh kan semasa hidupnya tuh kan sudah luar biasa. Artinya zamannya juga ribuan. Itu masih hidup. Sudah meninggal, zamannya tambah lagi yang hadir dalam malah halnya lebih itu. banyak ya.
kemarin itu saya data ya dari berita itu yang di Ya. itu ada sekitar 4, sekian juta yang datang di hall kemarin itu. Ustaz. Nah, kira-kira tuh rahasianya apa itu? Kok ada orang yang segitu mulianya sampai meninggal pun juga bisa memuliakan orang yang masih hidup? Maksudnya siapa itu loh beliau gitu Mas. Kita kan juga penasaran gitu sama beliau itu. Monggo Guru, silakan bisa disampaikan siapakah itu guru sekumpul dan apa namanya sepak terjangnya seperti apa kok sehingga bisa mendatangkan jutaan jamaah ke sekumpul itu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahuda amma ba'du. Guru Anis, Alhamdulillah. Guru Aldi yang saya muliakan, alhamdulillah terima kasih atas undangannya. Sejatinya saya bukan orang yang paling dekat dengan guru sekumpul ya, bukan orang yang paling tahu. Tapi berdasarkan cerita kemudian kisah-kisah dari guru-guru kita, karena kebetulan saya ada juga dari satu daerah dengan beliau. Saya dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, dan sempat dulu mondok di Martapura. Nah, di Martapura inilah beliau itu membuka majelis taklim, kemudian dihadiri setiap kali majelisnya itu dihadiri ribuan orang. Itu pada saat beliau hidup. Nah, begitu beliau kemarin meninggal, haulnya itu setiap tahun semakin bertambah. Nah, jadi tadi disebutkan ada sekitar 4,1 juta. Itu mungkin dari mana dapat 4,1 juta? Siapa yang menghitung gitu kan? Nah, itu mungkin dapat kabar dari pihak kepolisian sana, itu mereka mendapatkan dari provider pengguna seluler telepon. Dari pengguna. Nah, pengguna seluler telepon yang menggunakan di area sekitar sana ada sekitar 4,1 jutaan. Itu belum lagi dihitung yang nggak bawa HP, yang tidak bawa HP atau HP-nya habis baterai seperti itu. Nah, kemudian juga dihauli di beberapa daerah di Indonesia. Tidak hanya di Martapura. Tidak hanya di Martapura. Jadi ada sebagian bahkan guru-guru di pesantren melarang murid-muridnya ikut haulan juga ada. Nah, sejatinya bukan anti haul, tidak. Maksudnya adalah kita biar berkhidmah di daerah kita masing-masing. Meramaikan daerah masing-masing. Ya, meramaikan daerah masing-masing, kemudian mengatur lalu lintas. Sebab macetnya itu ratusan kilometer. Ya kan kalau di ini Mas Haji, saya di medsos itu sampai tempat-tempat umum itu jadikan majelis juga. Ya, bahkan mall ya. Jadi majelis juga. Jadi rumah makan gratis, warung gratis, ojek gratis, beca gratis, antar jemput gratis, semuanya penginapan gratis. Ada ratusan mungkin ribuan juga di Kalimantan Tengah, di Kalimantan Selatan, bahkan orang yang dari Kalimantan Barat itu ikut hadir. Itu baru yang dari Kalimantan. Yang mereka hadir ada lewat pesawat, ada lewat darat, ada lewat laut, ada lewat sungai. Lewat sungai yang pakai perahu itu ya? Ya, pakai perahu juga ramai. Nah, jadi itu tentu adalah kemuliaan, keistimewaan fadl dari Allah Subhanahu wa taala kepada sosok yang nama beliau adalah Kiai Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani. Beliau namanya itu Kiai Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani. Jadi secara nasab itu beliau zuriat daripada Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari. Jadi ulama besar pada abad 18 yang merupakan ulama paling tokoh pada saat itu yang menimba ilmu 35 tahun di Haramain. Ya, 30 tahun di Mekah dan 5 tahun di Madinah, kemudian juga mengajar di Mekah seperti itu. Kemudian melahirkan zuriat yang semuanya soleh-solehah, hingga ada generasi selanjutnya ini adalah Kiai Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani. Jadi beliau dilahirkan pada tahun 1942, jadi masih masa penjajahan lah. Indonesia belum merdeka. Indonesia belum merdeka. Kemudian beliau meninggal pada tahun 2005. Dan dalam usia 63 tahun. Jadi pada saat beliau hidup, beliau pernah mengatakan, kalian masih belum tahu sama aku. Nanti kalau sudah aku meninggal, kalian akan tahu siapa aku gitu. Dan itu terbukti. Jadi ucapan-ucapan beliau, kata-kata beliau menurut orang Kalimantan, beliau itu wali. Bahkan beberapa habaib, beberapa ulama
dan beberapa masyayikh, orang-orang sepuh menyebut beliau itu sebagai wali kutub. Jadi kalau dalam pemahaman Islam tradisional, wali kutub itu adalah wali yang jabatannya paling tinggi. Jadi ada wali ibaratnya Wali abdal, wali abdal, kemudian ada wali aktab, ada wali nujabah dan lain sebagainya. Nah, ini adalah qutbul aqwan. Jadi pemimpinnya para wali. Ya, pemimpinnya para wali. Seperti itu. Ya, kalau para wali orang yang dekat dengan Allah ada mempunyai keistimewaan. Kalau dalam bahasa agama disebut dengan karomah. Nah, karomah itu kemuliaan yang Allah berikan kepada hambanya yang soleh. Jadi ada dua secara umum karomah itu. Ada karomah hissiyah, ada karomah ma'nawiyah. Karomah hissiyah itu hissi asal katanya daripada indra. Jadi dia meskipun di sini, dia melihat apa yang dilakukan di balik tabir sana. Nah, dia telinganya di sini, tapi mendengar apa yang diucapkan orang di sana. Oh, itu. Nah, jadi itu termasuk kasyaf. keramat ya. Karomah ya, keramat atau karomah seperti itu. Atau semisal kalau di kitab-kitab para aulia ada Jami' Karomatil Aulia yang disusun oleh Syekh Yusuf An-Nabhani, itu biasanya tertulis ada semisal wali itu yang bisa melipat bumi. Jadi jarak yang ibaratnya ratusan kilometer itu bisa ditempuh dalam hitungan menit. Nah, ada juga wali yang semisal berjalan di atas air, ada juga yang semisal bisa terbang dan lain sebagainya. Nah, itu karomah hissiyah. Nah, tapi bukan itu yang nanti akan saya ceritakan. Ya, meskipun itu banyak karomah-karomah seperti itu, ya ada yang menghimpun itu satu buku 100 karomah guru serumpul. Nah, karomah itu yang di luar logika, di luar hukum adat seperti itu. Itu bukan itu yang titik fokus kita. Jadi karomah yang kedua adalah namanya karomah ma'nawiyah. Itu adalah ilmu, kemudian istiqomah. Dan istiqomah ini adalah khairun min alfi karomah. Lebih baik daripada 1000 karomah. Jadi memang beliau itu hidup dalam keterbatasan, dalam kemiskinan masa mudanya, tapi memang tidak mau mengeluh. Kesulitan dalam hidup beliau itu tidak dipublis, tidak diumbar ke sana kemari. Ya, beliau ibaratnya orang tua juga pas-pasan, Haji Abdul Ghani itu. Tapi uang yang beliau gunakan itu dibagi menjadi 3. Yang pertama untuk kebutuhan keluarga, yang kedua untuk modal usaha, yang ketiga adalah untuk ditasarufkan, sedekah dan lain sebagainya. Nah, jadi dibagi sepertiga seperti itu rezeki beliau. Nah, sehingga ketika di masa muda yang hidupnya pas-pasan, tapi beliau tidak mengeluhkan itu. Terus beliau belajar di pondok pesantren Darussalam Martapura. Itu merupakan pondok pesantren tertua dan berpengaruh di Indonesia. Kemudian sampai dulu itu pondoknya duriahnya beliau atau memang yang mendirikan itu bukan bukan ayah beliau, enggak. Tapi memang ulama ada di sana, ulama tokoh besar, Syekh siapa itu namanya, Syekh Ismail kalau tidak hilap ya, kalau tidak salah. Kemudian dilanjutkan dengan Syekh Kashful Anwar. Syekh Kashful Anwar itu ulama besar yang juga pernah menimba ilmu di Haramain, balik ke kampung halamannya. Nah, tapi ketika Guru Zaini mondok di Pondok Darussalam, itu guru-gurunya top-top semua. Di antaranya ada Syekh Sya'rani Arif. Syekh Sya'rani Arif ini pengajar di Masjidil Haram, ahli tafsir, ahli fikih, balik kampung. Kemudian ada lagi Syekh Salman Jalil, ulama falak, tokoh besar juga di sana. Kemudian ada Kiai Saman Mulia, kemudian Kiai Haji Abdul Qadir Hasan, kemudian banyak ulama-ulama besar. Nah, setelah selesai beliau menimba ilmu di Martapura, ini ada cerita juga nih. Jadi setiap kali besok ujian, malamnya itu beliau mimpi. Yang mimpi itu adalah soal ujian. Berarti dimimpikan dulu. Ini siapa Ustaz? Guru Zaini sekumpul itu. Jadi akhirnya paginya ya dibacain. Gitu kan, ya nilainya bagus-bagus terus. Gitu sudah kan. Dapat bocoran lewat mimpi. Iya, bocoran seperti itu. Nah, itu adalah beliau itu ilmu laduni juga berarti atau bisa dikatakan seperti itu, ya bisa dikatakan. Tapi memang hal-hal yang demikian itu tidak bisa
kita semua mengikutinya. Ya. Semisal ada apa namanya tiba-tiba beliau hadir atau itu kita tidak bisa kita ikutin. Nah, yang bisa kita ikutin diantaranya adalah beliau pernah bercerita bahwa orang-orang Banjar dahulu jam 12 malam itu mereka bangun. Setelah bangun, sholat, kemudian ngaji ke rumah guru-guru di sana. Guru ke Jam 12 ulama-ulama. malam itu? Jam 12 malam. Sowan ngaji, ada beberapa santri, sowan ke kiai-kiai di sana, sampai subuh. Begitu terus habis jamaah, kemudian setelah itu baru ada yang sekolah, ada yang bekerja, dan lain sebagainya. Oh, berarti itu paginya tetap aktivitas? Ya, pagi beraktivitas. Jadi belajarnya malam gitu. Belajarnya malam. Ini di luar sekolah. Di luar madrasah. Jadi belajarnya itu malam. Nah, kemudian bagi mereka yang menuntut ilmu gitu kan. Nah, bagi yang bapak-bapak itu biasanya mereka kalau sudah 15 tahun ke atas itu bekerja. Ada yang kebun, ada yang bertani, ada yang mendulang intan dan lain sebagainya. Nah, setelah itu umur 15 tahun sampai umur 40 tahun itu adalah masa bekerja orang Banjar. Jadi 15 sampai 40 masa bekerja mereka. Usia 40 tahun mereka lebih banyak menyibukkan diri untuk ibadah. Nah, jadi yang dari 15 tahun sampai 40 tahun itu untuk bekerja. Itu untuk bekerja, nanti untuk umroh, untuk haji ya. Kemudian dan lain sebagainya. Nah, sisanya 40 tahun lebih memaksimalkan untuk beribadah seperti itu. Ini tradisi orang Banjar dahulu. Sampai sekarang masih ada? Ada sebagian seperti itu ya, ada sebagian. Nah, mungkin bisa dikatakan jarang juga ya, jarang. Nah, tapi yang umur 15 sampai 40 itu malamnya itu masih belajar atau malam mereka biasanya ya habis Isya istirahat tidur. Ada juga yang melanjutkan aktivitas majelis dan lain sebagainya gitu kan. Nah, setelah itu kalau di sebagian ulama juga ada yang sebelum subuh mungkin sekitar jam 3 atau jam 2 mereka bangun, itu rutin seperti itu. Kemudian baca Al-Qur'an sama baca burdah. Jadi amaliyah orang Banjar itu Al-Qur'an, burdah, qasidah burdah, yang maulaya sholli wa sallim daiman abadan, kemudian sama dalailul khairat. Nah, jadi Al-Qur'an, dalailul khairat dan burdah ini adalah amaliyah guru Zaini yang tidak dilepaskan. Jadi hampir setiap hari beliau, kalau dalail itu jelas setiap hari baca dalail. Senin baca dalail dan seterusnya. Nah, kemudian setelah di Martapura, lalu beliau menimba ilmu ke sepupu beliau, masih zuriat Syekh Arsyad Al-Banjari juga, namanya Kiai Haji Syarwani Abdan di Bangil, Jawa Timur. Oh, di Jawa Timur. Di Jawa Timur. Nah, paman sepupu beliau ini juga dikenal kewaliannya. Nah, kemudian setelah itu baru berangkat ke Mekah, ngaji kepada Syekh Yasin Al-Fadani, Syekh Hasan Masyad, kemudian ada lagi namanya Syekh Ismail Zain Al-Yamani, kemudian guru utama beliau ketika di Mekah adalah Sayyid Muhammad Amin Qutbi. Maka kalau di Jawa itu biasanya ada Sidi Muhammad, Sidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Habibin Nabi. Itu kalau di Jawa. Nah, kalau di Kalimantan, Sidi Muhammad Amin Qutbi Habibin Nabi. Kenapa gitu? Jadi Said Amin Qutbi ini adalah guru utama, guru sekumpul ketika di Mekah. Jadi Said Amin Qutbi itu wali kutub pada masanya. Jadi di antara murid Said Amin Qutbi itu ada Kiai Maimun Zubair, kemudian Kiai Haji Adam Khalid, kemudian Kiai Haji Ahmad Mugni, Kiai Haji Ibrahim Dahlan, kemudian ada lagi Habib Lutfi bin Yahya. Nah, itu adalah murid-murid Said Amin Qutbi yang menjadi ulama besar semua. Syekh Yasin Al-Fadani itu juga murid Said Amin Qutbi. Nah, jadi akhirnya setelah itu, ini ceritanya setelah sampai kepada Said Amin Qutbi, kata Said Amin, ilmunya itu sudah cukup gitu kan. Lalu kata Guru Zaini, saya menimba ilmu ke siapa lagi? Nanti sama datukmu gitu kan. Nah, itu adalah Syekh Arsyad Al-Banjari. Nah, gimana caranya? Itu rahasia para wali gitu kan. Itu akan Syekh Arsyad sudah meninggal? Sudah meninggal. Memang ada ada orang yang bisa interaksinya itu bukan di alam nyata juga. Ya. Jadi
para arwah-arwah itu sejatinya mereka tidak meninggal. Mereka bahkan ketika meninggal dunia itu pengawasannya terhadap murid-muridnya itu lebih tajam lagi kalau dalam dunia sufi seperti itu. Kayak itu yang terkait tentang sosok Guru Zaini Sekumpul. Jadi kalau tentang karomah ya, tadi ada yang hissiyah dan ma'nawiyah. Oh. Nah kalau kita bahas yang apa tadi yang hissiyah itu ya, itu kan pasti kita kadang emang bener ada kayak gitu. Nah, hanya kita kayak kadang menyangkal juga gitu loh. Karena kita nggak melihat langsung gitu kan. Nah, ini bicara tentang karomah yang mungkin ma'nawiyah tadi yang sebenarnya beliau itu karomahnya itu seperti apa Ustaz? Karena kan kita mungkin tadi ada yang kumpulan apa karomah beliau juga kan. Kita pengen tahu juga karomah-karomah yang ma'nawiyah yang kira-kira itu bisa kita teladani gitu loh. Kalau yang terbang itu kan nggak mungkin masa saya tiba-tiba terbang kan nggak bisa kita teladani. Bisa pakai pesawat terbang. Oh ya, ini tanpa apapun bisa terbang, bisa melipat bumi dan lain sebagainya. Bahkan kayak tadi ilmu laduni dari datuknya beliau bahkan kan belajar dengan datuk beliau. Kan kalau saya Mas Anis mungkin belum bisa ya. Nah itu yang bisa kita pelajari lah dari beliau itu apa? Yang pertama diantaranya adalah semangat beliau menuntut ilmu. Semangat belajar. Semangat belajar. Kemudian yang kedua, bagaimana rasa hormat dan takzim beliau kepada guru-guru beliau. Bahkan guru ini meninggal, kan istri dan anaknya kan ibaratnya kalau anaknya menjadi yatim, kalau istri guru itu akan menjadi janda. Nah, Guru Sekumpul, meskipun guru-guru beliau itu ada yang meninggal, jadi anak dan istri-istri para guru itu juga diperhatikan. Jadi jangan sampai ibaratnya mungkin kita ilmu dari guru kita ambil banyak, tapi setelah itu kita tidak memperhatikan bagaimana keluarganya guru. Nah mungkin ya kalau kita sekarang mungkin ngasih bisyarah atau apa gitu kan. Nah itu Guru Zaini sangat memperhatikan itu. Kemudian diantaranya lagi adalah bagaimana beliau istiqomah bangun malam. Ya, bangun malam itu gimana maksudnya? Ya tahajud, wiridan. Beda dengan kita loh. Ya. Kemudian sholawatnya kencang gitu kan, sholawatnya banyak. Jadi yang minimal 1000 itu paling sedikit sholawat. Itu beliau biasanya ngasih amalan ke orang-orang sholawat 1000 kali dalam sehari. Itu sholawat beliau apapun. Ya biasanya Sallallahu Alaihi Muhammad. Itu salawat paling tua dan paling pendek. Salawat Jibril ya. Ala Muhammad ya. Itu 1000 ya nyampe lah. 1000 nyampe. Jadi kalau dari rumah ke Simpang 5 itu lumayan. PP bisa 2000-an. Nah itu diantaranya. Kemudian kedermawanan beliau. Kedermawanan. Setelah itu tamu yang datang kepada beliau itu beliau jamu ya dengan baik. Kalau semisal tamu ini kira-kira memerlukan biaya dikasih sangu, ya setidaknya beliau akan mengantarkan ke depan pintu rumah, ya mengantarkan seseorang tamu. Dan beliau itu sangat penyayang kepada siapapun. Jadi memandang umat itu dengan pandangan kasih sayang. Siapapun yang datang kepada beliau itu diterima, meskipun orangnya ini penuh dengan dosa dan lain sebagainya. Itu diterima, para pejabat diterima, semuanya diterima. Nah jadi ala kulli hal itu yang diantaranya rasa qanaah beliau, tidak cinta dunia. Jadi kalau dihitung-hitung ya kekayaan banyak, kekayaan banyak, tapi bukan itu yang menjadi tujuan utama. Jadi intinya rasa qanaah, dan bahkan beliau itu pernah dalam satu malam itu mengasihkan uang itu ratusan bahkan MM-an untuk dibagi-bagikan dalam satu malam. Ya. Itu dibagikan ke misal masyarakat yang membutuhkan gitu ya? Ya, masyarakat yang membutuhkan. Jadi pernah Habib Syekh juga bercerita waktu Habib Syekh Solo gitu kan. Jadi sama Guru Zaini itu suatu malam beliau akhirnya ada orang itu pintu rumahnya tidak terkunci gitu kan. Nah akhirnya ya dibangunkan, kemudian ditutup, lalu dikasih sangu dan lain sebagainya kepada orang-orang yang membutuhkan itu. Kalau sekarang kan itu biasanya pas menjelang pemilu pilkada kan baru bagi-bagi uang. Ya. Kalau ini beliau tidak cinta dunia, tidak cinta dunia, tapi
setiap tamu itu dijamu dengan sebaik mungkin. Kemudian bagaimana beliau mendidik jamaahnya, lihat saja pada saat haul. Yang betul. tidak kenal, Iya, yang iya, tidak iya. ketemu sama beliau, tapi rela menyisihkan sebagian hartanya, warungnya digratiskan, bensin gratis gitu kan, tukang tambal gratis, beca gratis. Itu kalau dihitung-hitung, hitung-hitung manusia biasa, kan rugi, Iya, ngapain banyak itu. ngasih makan banyak sekali gitu kan. Nah, tapi ternyata memang rasa cinta semua masyarakat itu ingin mendapatkan keberkahan. Bahkan ada orang yang datang ke sana 1 minggu lebih sudah uang gak berkurang. Oh, masih utuh ya? Masih utuh. Jadi dijemput, makan minum gratis, penginapan gratis semuanya. Nah itu apa namanya berkat didikan beliau lah seperti itu. Bahwa memang harta itu bukan segalanya, harta memang juga harus dibagi untuk menjaga kenyamanan jamaah dan lain sebagainya. Nah, berarti ajaran beliau ya Ustadz, itu berarti beliau itu tasawuf akhlaki gitu. Maksudnya dia mengedepankan akhlak gitu ya. Ya, mengedepankan akhlak. Karena kan kalau kita lihat tadi kan bagaimana akhlak beliau kepada bahkan orang-orang yang gampangannya kurang baik tadi ya. Siapapun diterima gitu Ya, kan. siapapun Atau bahasa lainnya itu yuhud guru ya. bisa zuhud, memang zuhud. Kalau zuhud itu hatinya tidak ada terikat dengan dunia. Ya. Nah, jadi apa namanya zuhud iya. Jadi akhlak yang beliau sangat tekankan itu. Bagaimana berakhlak kepada semua orang itu beliau tekankan. Gini guru, kan yang jadi penasaran saya itu guru, ketika kita ngomong tentang guru Yai ini kan, tadi kan disampaikan bahwa beliau tuh tidak suka dunia lah, artinya dunia itu kan malah datang ke beliau kan gitu, setiap kali butuh ada kan gitu. Iya, iya. Nah beda dengan kita hari ini Mas Aldi, mungkin ada sebagian dari teman-teman kita tuh yang tadi yang mungkin ada punya tingkah laku atau punya ritual yang tidak suka dunia, tapi malah dunia malah menjauh dengan dia itu kan. Nah itu bagaimana biar kayak guru Yai ini itu ya? Jadi memang setiap orang itu dia untuk mendapatkan rezeki ada dua. Ada yang namanya kasbi, kasbi itu berusaha dulu baru kita dapat. Ada juga yang tajrid, dia tidak berusaha tapi datang dengan sendirinya. Oke. Nah itu memang sesuaikan dengan makomnya masing-masing. Kalau kita berada di makom kasbi, kita berusaha dulu baru kita dapat. Nah kalau kita sudah di makam tajrid, itu sudah dijamin segalanya. Nah Guru Zaini pun dulu beliau ya bekerja juga. Artinya pernah di makom kasbi. Ya. Artinya kalau dimanapun kita berada, ketika kita bekerja, intinya bukan dunia tidak menjadi tujuan utama. Jadi dunia ini hanyalah kendaraan untuk menggapai akhirat yang kekal, seperti itu. Wasilah gitu ya. Ya, menjadikan wasilah seperti itu. Ad-dunya mazratul akhirah. Seperti itu. Nah biar gini guru, ketika kita pengen menteladani guru Yai ini kan, atau guru sekumpul kan itu luar biasa ya, semasa hidupnya juga tadi luar biasa. Sudah meninggal pun juga tambah luar biasa, tambah dimuliakan oleh Allah, bahkan bisa memuliakan ribuan bahkan jutaan jamaah kan gitu. Kan tadi disampaikan bahwa itu ada nuriyahnya orang mulia. Nah bagaimana kalau misalkan kita pengen meniru tapi kita nggak punya jalur nuriyah yang mulia tadi itu, gimana guru? Jadi memang kemuliaan itu tidak didapatkan dengan zuriyah. Kalau kita mempunyai leluhur yang orang mulia, itu ya ibaratnya suatu kebanggaan, tapi bukan untuk dibangga-banggakan. Nah, jadi kita punya ayah seorang tokoh, ulama besar, bangga kita, tapi tidak untuk dibangga-banggakan. Jadi asyarafu bil ilmi wal adabi, la bin nasabi. Jadi kemuliaan itu adalah dengan ilmu dan adab, bukan dengan nasab. Jadi kalau kita nasabnya nasab kiai, ulama besar, kita menjadi gus kalau di Jawa. Jangan sementang-mena kita ibaratnya bertindak kepada orang mentang-mentang dia gus lalu berbuat semena-mena, bukan seperti itu. Mentang-mentang ada penjual es teh kemudian dikata-katain kan jangan gitu. Tapi intinya kemuliaan itu tidak juga didapatkan dengan nasab. Tapi yang paling utama adalah kepribadian orang itu. Asyarafu bil ilmi wal adabi la bin nasabi. Jadi kemuliaan dengan ilmu dan adab. Coba betapa banyak Juriyat Syekh Arsyad juga ya
Rata-rata memang semua anak Syekh Arsyad dan cucu-cucu beliau ini jadi ulama besar. Semuanya. Jadi karena pada malam Lailatul Qadar beliau minta doa supaya dikaruniai, anugerahi zuriat yang alim, soleh, soleha. Jadi semuanya jadi alim semua. Jadi anak beliau itu yang tercatat ada sekitar 30 anak yang tercatat. Termasuk Nah, itu. kalau Guru Zaini itu kan generasi ke-8. Oh, generasi ke-8. Generasi ke-8. Berarti Jadi generasi cicit. pertama nih Cicitnya. itu 30 orang. Cucunya ada sekitar 114 orang. Semuanya menjadi ulama besar. 114. Nah, 114. Tapi memang orang tua sangat berpengaruh. Tapi anak ini juga jangan dikasih manja. Oke. Kalau dimanjakan, dia tidak akan bersungguh-sungguh sehingga menjadi biasa saja. Ya. Seperti itu. Nanti malah nggak mau berusaha ya. Ya, berarti memang tirakatnya untuk gampangannya menjadi orang besar gitu lah. Bukan secara size ya. Ya, bukan karena keturunan, Iya, iya. ada usaha di sana. Iya, Tapi kan tirakatnya juga tuh tirakat orang tua penting gitu, Guru. Iya. dan juga anaknya sendiri tirakat gitu ya. Iya. Kan ada yang gini juga kan Ustadz, bahwa orang itu tuh sudah merasa bahwa orang tuanya atau kakeknya itu udah mentirakati dia lah. Iya, Jadi kadang dia kayak wis aku gak perlu tirakat lah. Sing wis ditirakati mbahku atau Iya, iya. Itu kan ada yang kayak gitu juga Oke. kan Ustadz. Jadi saya pribadi nih, tidak tahu apakah zuriat leluhur saya itu, Iya, iya. apakah ke Nabi, Heeh. kalau ke Nabi Adam jelas, apakah ke Nabi Muhammad, saya tidak tahu. Iya, iya. Atau boleh jadi saya keturunan Abu Jahal gitu kan, Ah, saya tidak tahu. Sebab Iya, Abu Jahal itu punya anak. Anaknya bernama Ikrimah. Ikrimah ini sahabat Nabi. Oh. Juga meriwayatkan hadis Nabi. Iya, Nah, jadi kita jangan ibaratnya, wah ini zuriat orang tidak baik, keturunannya nanti tidak baik. Ini zuriat orang baik, pasti keturunannya baik. Belum tentu. Sebab Nabi Nuh juga kan, Ya, anaknya ada Kan'an. tidak patuh pada ayahnya. Durhaka kepada orang tua. Kemudian kaum Nabi Lut juga kan, istrinya juga, nah tidak tentu. Jadi memang hidayah itu, kata Raihan, iman tak dapat diwarisi dari seorang ayah yang bertakwa. Ia tak dapat dijual beli, dia tiada di tepian pantai seperti itu. Nah, ini kata-kata siapa? Raihan. Oh, Itu grup nasyid ya. Grup nasyid dulu ya. Oke, Guru, ini menarik tentang guru sekumpul, tapi sebelum dilanjutkan kita akan jeda kelima dulu. Pemirsa Himajati TV, para penonton, sahabat ngopi, dan pendengar dari Dais dimanapun Anda berada, kita kembali lagi di acara ngopi ngaji online perkara Islam. Ini bersama Ustadz Nur Hidayatullah dan Mas Aldi. Ustadz, kita bahas guru sekumpul itu nggak ada habisnya, karena kemuliaan beliau, kemudian akhlak beliau kan begitu. Ya. Tadi kan jenengan menyampaikan bahwa beliau tuh nggak punya pondok pesantren, tapi punya majelis taklim. Nah itu majelis taklimnya itu isinya apa saja tuh? Majelis atau musola yang ada di samping rumah beliau itu dijadikan tempat untuk menimba ilmu. Yang beliau ajarkan itu ada ilmu fikih, tauhid, dan tasawuf. Jadi 3 ilmu ini adalah ilmu yang wajib dituntut oleh setiap muslim. Tauhid, kemudian fikih, dan tasawuf. Tauhid itu supaya akidah kita benar, fikih supaya ibadah kita benar, dan tasawuf supaya bagaimana caranya kita itu lebih memaknai ibadah yang kita lakukan. Di situ yang paling ditekankan adalah ikhlas. Ya. Dan bagaimana menata hati dan akhlak dengan baik, seperti itu. berarti itu ada rutinannya atau gimana Ustadz? Ada rutinannya, tentu ada. Seperti itu. Berarti itu diajarkan ketika rutinan itu ya tadi ya? Ya, pada saat beliau hidup, sebelum disekumpul, itu beliau tinggal di keraton.
Di keraton mana? Martapura juga. Oh, ada Oh, ada keraton. Keraton itu nama daerah. Oh, nama daerah. Bukan Iya, istana, iya. bukan. Kayak sekumpul itu apa itu? Juga nama daerah. Sekumpul juga nama daerah. Nama daerah. Jadi, mungkin kadang maknanya beda di sini Mas Iya. Anis. Jadi kalau di Kalimantan itu ada seorang guru. Ya, Guru itu tinggal di mana? ya. Dia sekumpul, disebut guru sekumpul. Oh, ya. Misal di Amuntai, guru Amuntai. Atau di Barabai, guru Barabai. Ada sepupu beliau, itu tinggal di Bangil. Maka disebut guru Bangil. Guru Nah, Bangil. seperti itu. Oke. Berarti penyebutan guru sekumpul itu karena daerah ya? Ya, nama daerah. Kalau di Kalimantan memang seperti itu. Jadi, kiai itu ya apa istilah yang datang dari Jawa lah seperti itu. Kalau asli Kalimantannya tuan guru, guru atau syekh seperti itu. Namanya. Itu kok kenapa kok beliau bisa disebut guru sekumpul? Maksudnya kan itu kan satu daerah kan. Apakah memang yang jadi guru atau ustadz itu hanya Memang yang guru banyak, tapi yang sangat populer, yang ilmunya banyak, akhlaknya patut diteladani, kemudian harismanya yang luar biasa, itu adalah beliau. Misalkan nih Ustaz, ada seorang guru selain guru Zaini, Ya. apakah artinya tinggal di Martapura di Sekumpul itu, apakah juga boleh disebut guru Sekumpul? Bebas. Oh, bebas. Sejatinya kita mau manggil siapa saja bebas. Tapi istilah guru sekumpul itu Kan melekatnya di guru Zaini tadi. melekatnya pada guru Zaini sekumpul. gitu. Ada juga yang menyebut dengan guru Ijai atau guru Zaini, guru Ijai, guru sekumpul, Kiai Haji Muhammad Zaini atau Syekh Sekumpul. Itu sosoknya ya beliau, Kiai Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani seperti itu. Kayak memang banyak ulama-ulama yang beliau cetak. Jadi semua murid-muridnya itu mendirikan majelis-majelis atau pesantren dan jamaahnya banyak pula. Hampir semua warung yang ada di Kalimantan itu ada foto beliau. Bahkan semua rumah itu ada foto beliau seperti itu. Ini muridnya berarti yang meneruskan. Ini yang majelis tadi loh. Anak beliau. Oh, anak beliau. Anak beliau. Jadi anak beliau ada dua, Muhammad Amin Badali dan Muhammad Hafi Badali. Muhammad Amin itu ya nama guru yang ada di Mekah. Kemudian ditambahkan Badali. Badali itu penggantiku. Nah, jadi ini isyarat nih yang menggantikan beliau adalah putra beliau ini. Dan memang beda dibandingkan dengan anak kiai pada umumnya. Ya karena memang apa namanya beliau itu mengatakan ini bisa apa namanya wali lah dikatakan seperti itu. Jadi kata Guru Zaini sendiri, anak beliau itu sudah ketemu Rasulullah sejak usia 2 tahun. Nah, seperti itu. Sejak usia 2 tahun. Jadi ya kebersihan hati lah. Berarti sampai sekarang memang sudah masih ada ya majelisnya Ya, masih beliau ada. ya. Masih ada di Mushola Ar-Raudhah. Yang jadi satu kagum gini Mas Aldi, kalau di Jawa kan itu kan ada istilahnya itu kan ada pondok pesantren. Kemudian seorang kiai mengajar punya alumni di mana-mana kan gitu. Ini kan nggak ada pondok pesantrennya, tapi hanya majelis taklim. Tapi banyak muridnya, bahkan ribuan. Terus muridnya juga buat majelis taklim juga di daerahnya masing-masing kan gitu kan. Itu metode dakwah atau pembelajarannya bagaimana? Ustaz? Iya. Jadi ada pimpinan pondok pesantren. Dia ngasuh banyak santri. Iya. Pimpinan pondok ini ngajinya ke Guru Zaini. Jadi kiai-kiai di sana ngajinya kepada beliau. Jadi meskipun ini majelis, tapi dihadiri oleh pengasuh-pengasuh pondok pesantren. Nah, jadi murid-muridnya itu adalah pengasuh-pengasuh pondok pesantren juga. Di sekitar situ. Tokoh-tokoh dari berbagai daerah, ada yang di Samarinda, jadi tokoh juga murid beliau gitu kan. Nah, tapi apa namanya? Mungkin itu di antara adab beliau juga, ya karena beliau juga ada punya guru-guru yang dulu pernah beliau menimba ilmu di pesantren tersebut. Akhirnya beliau ya mencukupkan dengan hanya punya majelis taklim majelis saja. seperti itu atau Mushola Ar-Raudhah. Sebenarnya dari segi keilmuan ya sangat mumpuni. Betul. Tapi hebatnya beliau meskipun apa namanya tidak berupa pondok pesantren, santri-santrinya adalah pengasuh-pengasuh pondok pesantren. Iya. Seperti itu. Kalau itu, ya saya juga pernah suatu ketika di tempatnya ini Ustaz, di Gusba itu, pondoknya Gusba itu kan ngaji Ikhya itu di sama beliau
itu yang datang itu para pengasuh pondok pesantren, para gus-gus itu. Kan mungkin sama betul saja kan. Artinya punya murid yang muridnya itu juga pengasuh pesantren di mana-mana kan gitu. Iya. Tapi Gus Baa sendiri kan juga ada pesantren atau Ada. itu cuma majelis? Tapi kan punya majelis yang kayak tadi Guru Yagi tadi. Oh iya. Ya, berarti termasuk akhlak beliau dan adab beliau itu tadi ya Ustadz. Beliau nggak mendirikan pondok pesantren karena alasannya di situ sudah ada pondok pesantren yang di situ guru-guru beliau ya. Nah, jadi beliau itu pernah berucap belum apa-apa sudah berani-berani bangun pesantren. Maksudnya ini ilmu masih belum seberapa sudah berani bangun pesantren. Mursyid pun masih belum punya dan lain sebagainya. Nah, memang pondok pesantren itu pengasuhnya akan menjadi salah satu ikon lah seperti dan orang akan memandang inilah citra Islam. Jadi memang kalau semisal seorang pengasuh pondok pesantren dalam berakhlaknya kurang, ilmunya kurang, orang akan memandang Islam ternyata seperti ini dan lain sebagainya. Jadi bukan memandang pondok pesantrennya kadang malah memandang pribadi itu Islamnya gitu juga dipandang karena kita mencitrakan citra Islam. Jadi kalau semisal ibaratnya ada kiai seperti itu, tapi ternyata dia dari segi berpakaian, dari segi makanan, kemudian dia nongkrong di tempat yang tidak baik, ini kan citra Islam akan ternyata gurunya aja kayak gini, malah jadi negatif itu ya, apalagi muridnya. Nah itu malah jadi negatif seperti itu. Bahkan beliau kan kalau saya pernah dengar itu nggak mau dipanggil kiai atau apa tuan guru, tapi ya sebagai hamba aja gitu. Kan itu wujud dari kerendahan. Ya, wujud dari ketawaduan. Jadi menutupi aib, satrul uyub wajibun. Menutupi aib itu wajib. Wa satrul khususi ya aujab. Tapi menutupi kelebihan itu lebih wajib lagi kata beliau. Lebih wajib lagi. Jadi kita punya aib, tentu kita tutupi. Nah, kita punya kelebihan, lebih-lebih lagi ditutupin seperti itu. Lebih daripada aib ya Pak. Lebih kalau lagi. Sekarang malah pada diumbar, punya kelebihan diekspor. Jadi Allah memberikan kelebihan, mungkin itu supaya bermanfaat untuk orang lain, tapi bukan untuk dibangga-banggakan. Bukan untuk dipamerkan ya. Bukan gitu untuk ya. dipamerkan dan lain sebagainya. Nah Ustadz, kan katanya itu jenengan dulu juga pernah punya kenangan sama beliau. Apa itu kenangannya Ustadz? Jadi saya itu dulu pernah orang tua saya itu cerita guru Ijai di Kalimantan bilangnya guru Ijai. Itu ya ini apa guru ngumpul itu ya? Guru Ijai. Jadi waktu itu saya belum mengenal ketika guru Zaini itu, tapi teman-teman di pondok waktu itu rame mau ikut ngaji sama beliau. Saya waktu itu masih kecil. Siapa itu guru Ijai? Nggak tahu saya, tapi foto-fotonya ditempel di banyak tempat. Itu masih hidup? Waktu itu masih hidup. Saya waktu itu masih kelas 1 MTS di Martapura itu saya mondok. Nah, tapi saya nggak tahu siapa itu guru Ijai. Begitu meninggal, ternyata ini orang luar biasa gitu kan. Nah, saya tahunya itu setelah beliau meninggal dunia, baru tahu. Ternyata beliau pernah datang ke pondok pesantren yang dulu pernah saya nimba ilmu, Pondok Darul Hijrah. Jadi meresmikan Masjid Nurul Ansor, itu Darul Hijrah adalah Kiai Haji Muhammad Zaini Sekumpul itu. Nah, jadi selama beliau hidup, saya tidak pernah hadir ke majelis beliau. Bukan karena sengaja tidak mau datang, bukan. Karena memang tidak tahu waktu itu. Karena tidak tahu, tapi teman-teman pada ramai ke sana. Nah, saya statusnya sebagai murid di pondok pesantren, tentu tidak seenak-enaknya keluar masuk pondok. Jadi harus ada aturan, ada kegiatan pondok, ikut kegiatan pondok. Nah, tapi setelah itu saya itu ketika haul gitu kan, haul yang keberapa, itu saya nggak ikut juga. Tapi mau melintasi dari hulu sungai Amuntai mau ke Banjarmasin. Itu padat luar biasa. Waktu haul itu? Kemudian waktu haulnya guru beliau, sekaligus sepupu beliau, itu Kiai Haji Syarwani Abdan Bangil, itu di Bangil diadakan haul. Lalu saya mau berangkat naik motor dari Semarang. Saya pikir dekat nih Bangil itu dari Semarang. Naik motor, kehujanan. Bangil kan itu Pasuruan ya? Iya, dekat Pasuruan. Jadi begitu kehujanan di daerah Kudus, saya cek HP, masih jauh nggak Bangil itu? Ternyata jauh banget. Nah akhirnya, ini nggak sanggup kayaknya naik motor gitu kan. Lalu saya balik ke Semarang.
habis itu tidur, nah ketemu sama guru Zaini. Itu saja sih kenangan saya. Jadi Tidur maksudnya ketemu itu? Mimpi. Mimpi sama beliau. Ya, ketemu mimpi sama beliau dan sepupu beliau itu, Kiai Haji Syarwani Abdan. Pada saat haulnya Guru Bangil atau Kiai Haji Syarwani Abdan gitu, seperti itu. Padahal niat hati pengen mengunjungi, hadirlah di hallnya itu ya. Iya. Tapi karena tadi kendala jauh sekali dan saya kehujanan waktu itu naik motor, balik lagi, itu saja diantaranya gitu kan. Tapi memang yang mimpi ketemu beliau itu ada banyak orang, seperti itu. Ya, tadi kalau kita berbicara tentang kelebihan yang wajib ditutupi ya Ustadz ya. Nah sebenarnya beliau itu pada masa hidupnya, kalau kita beliau sudah meninggal kan kita sering dengar karomahnya ya. Beliau itu ketika hidup itu apakah kemudian menampakkan karomahnya, maksudnya ya memperlihatkan lah, atau bagaimana Ustadz waktu itu? Sejatinya karomah itu mau ditampakkan atau tidak, itu ada tujuan khusus lah seperti itu. Bisa untuk linusab bitafihi bu'adak, atau untuk sambil meneguhkan hati kita, lebih meyakinkan dan lain sebagainya. Bukan untuk dipamer-pamerkan, itu pada intinya. Jadi ketika ada karomah yang ditampakkan, itu bukan berarti untuk pamer, tapi ada misi khusus. Begitu juga para nabi tidak serta-merta mengeluarkan karomah. Nabi Musa tidak serta-merta membelah lautan. Nah, Nabi Muhammad juga sama, tidak serta-merta mengeluarkan karomah. Tapi mukjizat ya para nabi itu, tapi ada misi khusus yang hendak disampaikan di sana. Begitu juga para wali-wali Allah seperti itu. Ya, kalau saya mungkin yang sering berseliwer lah di TikTok gitu ya. Itu video ketika beliau itu mengeluarkan senjata tajam waktu itu kan. Maksudnya kan kalau kita mengenal kan wali ya masuk mesti gamanya kebal atau apa kan kita mikirnya kan seperti itu kan. Itu beliau membawa itu kan berarti menunjukkan juga ya bahwa sebenarnya ya karomah itu nggak bisa serta-merta misal ilmu kebal, ilmu apa gitu loh kan. Jadi kalau saya memandangnya beliau menampilkan pistol seperti itu sebagai humor aja. Sebagai humor untuk jamaah. Ya, jadi bukan saya memandangnya di situ sih sebagai humor, gimana caranya pengajian itu bisa relax, bisa dinikmati, kemudian happy. Di antaranya beliau mengatakan kalau seseorang itu perasaannya, hatinya itu bahagia, nyaman, itu akan lebih mempercepat masuknya ilmu. Ketimbang orang yang sedih, gelisah, itu susah masuk ilmu. Tapi begitu dia senang, bahagia, ilmu itu cepat masuk. Nah itu beliau, di antara cara beliau menghibur jamaah lah seperti. Ya, dan saya juga sering melihat itu beliau memang dalam dakwahnya itu kayak gitu ya, maksudnya humoris juga ya Ustadz ya. Kalau maksudnya nggak sampai kemudian langsung menjustifikasi atau kamu salah atau apa gitu ya. Memang humoris gitu ya beliau. Ya beliau humoris, di antaranya nih humorisnya itu beliau mengatakan nanti kalau aku meninggal dunia, kalau aku meninggal dunia, semua kantor-kantor, bank, semuanya tutup. Itu beliau mengatakan sendiri. Kalau aku meninggal dunia, kantor, kemudian bank, sekolah atau apa, itu tutup semua. Kalau meninggalnya hari libur. Gitu. Ternyata beliau tidak meninggal di hari libur, tapi hari Rabu. Tapi memang begitu dapat kabar beliau itu meninggal, orang berbondong-bondong datang ke kediaman beliau. Dan mungkin juga ada yang tutup juga kantornya. Ya banyak. Ya, otomatis tutup. Pemerintah, pejabat-pejabat pemerintah pada itu datang juga ya? datang semua gitu kan. Pada datang, itu diantaranya. Nah itu mungkin beliau akan mengetahui juga nanti kalau aku meninggal seperti ini. Nah tapi kemudian beliau tutup dengan humor seperti itu. Iya, biar cair gitu ya forumnya ya. Tapi ada nggak Ustadz mungkin nasihat-nasihat beliau untuk umat lah, untuk masyarakat lah, yang kira-kira itu bisa kita teladani dan kita tiru gitu loh. Itu ada nggak Ustadz? Oke. Ada diantaranya yang terkenal wasiat beliau. Diantaranya ada 10 ya. Yang pertama adalah menghormati ulama dan orang tua. Ulama dan orang tua. Gak cuma ulama ya ini ya, orang tua juga. Orang tua. Yang kedua adalah baik sangka terhadap sesama muslim. Jadi kalau kita hendak mencari guru, carilah guru yang senantiasa berbaik sangka pada orang lain dan buruk sangka pada diri sendiri. Baik sangka. Kemudian yang ketiga wasiatnya adalah murah harta, suka berderma.
Oh, iya. Kemudian yang keempat, manis muka, murah senyum. Ya. Ya. Kemudian yang kelima, jangan menyakiti orang lain, baik lisan ataupun tindakan. Kemudian memaafkan kesalahan orang lain. Kalau orang lain punya salah, maafkan, gitu kan. Lalu yang ketujuh, jangan bermusuh-musuhan. Ya, jangan bermusuh-musuhan. Yang kedelapan, jangan tamak atau serakah. Ya. Yang kesembilan, berpegang kepada Allah, kabul segala hajat. Jadi hanya kepada Allah kabulnya segala hajat. Yang ke-10 adalah yakin bahwa keselamatan itu ada pada kebenaran. Meskipun sejatinya kita ketika menyampaikan kebenaran itu pahit, tetap kita sampaikan. Karena pada endingnya keselamatan itu berpihak pada siapa yang benar. Seperti itu. Karena kehidupan bukan cuma di dunia, tapi juga di akhirat. Dan beliau sering menyampaikan juga bahwa ciri wali itu ada dua saja. Apa itu? Ciri wali. Pemurah dan tidak pemarah. Pemurah dan tidak pemarah. Secara materi gampang itu. Tapi secara praktek juga sulit. Pemurah yang suka ngasih bantu orang. Iya. Kemudian tidak suka emosi, memaafkan kesalahan orang. Nah, itu dalam hadis disebutkan memang demikian. Ya, jadi kalau Allah itu mengangkat seorang wali bukan karena sholatnya yang banyak, bukan karena puasanya, tapi karena mempunyai sifat pemurah. Ada sifat Rahman Rahim. Jadi kalau dalam kasih sholat, sayang itu ya. Iya, kasih sayang, peduli sama umat, peduli sama makhluk Allah. Jadi dalam Asmaul Husna itu kan ada 99 nama. Tidak ada yang semuanya tidak diwajibkan kita baca. Yang diwajibkan membaca itu Ar-Rahman, Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Jadi setiap rakaat kita membaca berapa kali? 4 kali Ar-Rahman Ar-Rahim. Nah, kemudian dikali 17 rakaat dalam sehari semalam. Nah, berarti 17 kali 2, 34 kali kita minimal membaca Ar-Rahman Ar-Rahim. Itu pertanda bahwa Allah itu sangat menampakkan rasa kasih sayangnya. Jadi dalam riwayat disebutkan ada seorang wali yang dicabut pangkat kewaliannya. Apa sebab? Orang ini menyembelih seekor sapi di hadapan anak sapi. Jadi ibunya nih disembelih, anaknya lihat ibunya bercucuran darah, maka pangkat kewaliannya dicabut. Nah, karena tidak punya rasa kasih sayang. Ada juga seorang pelacur dalam hadis itu, dia diampuni oleh Allah dosa-dosanya. Kenapa? Karena dia berkasih sayang kepada seekor anjing yang kehausan. Anjing yang kehausan, dia kasih minum, akhirnya dosanya diampuni dan menjadi ahli surga. Padahal dulunya pelacur dan lain sebagainya. Nah, jadi banyak kisah-kisah ketika kita menampakkan rasa kasih sayang, maka di situ cara terdekat untuk mendekatkan diri kepada Allah, tinggi derajatnya. Maka inilah yang disampaikan hadis Nabi, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Jadi sayangilah siapa yang ada di bumi, ini saya yang di langit juga akan menyayangi kalian. Nah, Guru Zaini itu menyayangi semua lapisan masyarakat. Bahkan kepada orang yang memusuhi beliau. Oh, ada juga yang memusuhi beliau. Ya, setiap orang ada yang seperti itu. Mungkin ada yang karena dengki dan lain sebagainya. Ada yang memusuhi, tetap beliau berbuat baik. Apa tadi di antara wasiatnya? Memaafkan orang lain. Tidak mau adu asah atau tidak mau adu domba atau ada perasaan dengki dan lain sebagainya. Maafkan kesalahan orang lain seperti itu. Nah, akhirnya apa? Begitu semua masyarakat itu dikasihi semuanya, maka dalam hadis disebutkan Allah menyayangi hamba ini, kemudian Allah maklumkan kepada para malaikatnya, kemudian malaikat yang ada di langit menyayangi hamba ini, kemudian diikuti juga penduduk muka bumi. Maka saya yakinnya ada yang dari Malaysia, Singapura, Thailand, kemudian Afrika, Yaman, Mekah, Madinah, Australia, dari berbagai daerah di Nusantara dan mancanegara datang ke sekumpul tidak lain karena cinta kepada Allah. Disebutkan dalam hadis al-mar'u ma'aman ahab. Seseorang itu akan berkumpul dengan siapa yang ia cintai. Jadi dikomentari oleh Anas bin Malik, kata beliau, saya
tidak ada hadis Nabi yang sangat menggembirakan saya melainkan hadis ini. Al-mar'u ma'aman ahab. Seseorang itu akan dikumpulkan siapa yang dia bersama orang yang ia cintai. Nah, seperti itu. Jadi ada pernah saya melihat haul yang ini nih bertuliskan di belakangnya itu saya adalah seorang pendosa. Mudah-mudahan nih dengan datang ke rasa cinta kepada guru sekumpul bisa juga nanti berkumpul di surga seperti itu. Jadi meskipun saya pendosa, tapi saya bangga bisa berkumpul dengan orang-orang yang ahli surga seperti itu. Nah ini mungkin tentang guru sekumpul ya, pasti banyak sekali yang kita pengen bahas lah. Sebenarnya beliau itu meninggalkan sesuatu nggak Ustadz? Maksudnya ada peninggalan beliau mungkin sampai saat ini masih ada. Di antara karya beliau yang saya punya itu ada namanya Manaqib Faqih Muqaddam Muhammad Ali bin Ba'alawi gitu nah. Muhammad Ali Ba'alawi seperti itu. Nah, itu ada manaqibnya. Beliau tulis tangan masih. Kemudian ada lagi manaqib Syekh Saman Al-Madani. Syekh Saman ini guru daripada Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Guru daripada leluhur beliau yang menjadi wali kutub di Madinah. Seperti itu. Nah, kemudian diantaranya lagi tentang Tawassulat Samaniyah. Apa itu? Tentang Thariqat lah. Oh, Thariqat. Nah, kemudian ada lagi tentang kumpulan wirid-wirid. Disebut dengan Al-Imdad. Nama bukunya itu? Ya, nama risalahnya itu Al-Imdad. Isinya adalah wirid-wirid yang beliau amalkan seperti itu. Disusun, kemudian beliau amalkan dan juga ini dibaca oleh banyak jamaah-jamaah beliau. Nah, itu diantara peninggalan beliau. Dan kalau peninggalan bentuk audio, visual, itu video-videonya banyak. Itu adalah bagian daripada karya juga. Bagian daripada karya, rekaman-rekaman pengajiannya, dan itu bisa kita serap ilmunya kapan saja lewat YouTube. Ada banyak tuh, ada banyak. Tapi kalau kayak wirid-wirid tadi, misalnya butuh ijazah nggak ya Ustaz? Lebih baik pakai ijazah. Lebih baiknya. Berarti ada yang mengijazahkan juga wirid beliau tadi? Iya, ada. Di antaranya ya murid-murid beliau. Termasuk jenengan? Kalau saya pribadi, saya dapat dari murid-murid beliau. Ada murid beliau itu pengusaha. Kemudian ada juga Kiai Haji Adam Khalid. Beliau punya anak. Anaknya ini diijazahi sama guru Zaini. Artinya kan misalkan pengen tadi ijazah kan lewat jenengan bisa kan? Jenengan bisa kan. Jadi ijazahnya itu diantaranya membaca sholawat. Ya. Kemudian saya juga dapat sanad Dalailul Khairat itu daripada murid beliau Kiai Haji Muhammad Syukri Unus. Itu sanadnya ngambil kepada guru Zaini sekumpul. Kalau saya itu pakai puasa enggak? Dalailul Khairat itu ada yang pakai puasa, ada yang tidak. Kalau di Kalimantan itu tidak pakai puasa. Kan kalau dulu di pondok saya kan ada puasa. Ada yang pakai puasa juga. Nah itu. Ala kulli hal, semuanya ada caranya masing-masing dan pengamalannya pun juga masing-masing seperti itu. Nah Ustadz, kalau kita bicara tentang guru sekumpul kan itu kan magnetnya luar biasa. Bahkan semakin tahun semakin banyak kan gitu kan. Nah tadi selain ngalah barokah kan, hikmah apa yang bisa kita ambil dari sosok guru sekumpul itu? Setiap kali kan dihadir oleh jutaan orang itu. Ya, kita datang ke sana, mudah-mudahan kita juga dikaruniai sebagian daripada apa yang ada pada diri beliau. Karena kita baik sangka, ya kita tidak dapat karomahnya. Mudah-mudahan dapat sebagian daripada ilmu beliau. Dapat sebagian daripada keberkahan dan lain sebagainya. Beliau pernah menyampaikan, kalau kita menuntut ilmu, kita dapat ilmu. Kalau kita khidmah kepada guru kita akan mendapatkan keberkahan. Khidmah pada guru kita. Kalau kita mengamalkan wirid-wirid istiqomah, kita akan dapat kasyaf seperti itu. Nah, kalau bisa tiga-tiganya itu luar biasa. Dapat ilmu dengan belajar, dapat keberkahan dengan khidmah kepada guru, dan dapat kasyaf dengan mengamalkan wirid-wirid yang diijazahkan tersebut. Oke, tapi kan gini Ustaz ya, kan kita juga jangan sampai ketika kita punya tujuan, katakanlah contoh mungkin Mas Aldi ya, kan banyak call-call di Jawa, di Martapura, kemudian mengabaikan
sang Khalik, Allah kan begitu. Iya. Artinya kan kedatang ke hall dengan tujuan mungkin pengen Oke. apa dunia itu loh Ustaz. Iya, betul. Jadi niatkan semata-mata ikhlas karena Allah. Dan sedikit yang mau saya sampaikan juga, beliau pernah melarang kalau semisal haul itu jangan dipaksakan. Kalau semisal kita tugasnya guru, guru, tugas kita adalah mengajar. Ya. Kewajiban guru adalah mengajar. Haul hukumnya sunat. Maka utamakan yang wajib ketimbang yang sunat. Jangan sampai kita datang ke haul, mengajarnya tidak, kemudian ketika gaji bulanan kita ambil. Nah, itu artinya kita memakan hak yang bukan hak kita. Nah, kemudian begitu juga semisal ibu-ibu, perempuan, ketika hendak datang haulan, harus dipastikan dapat izin dari suami. Melayani suami hukumnya wajib. Jangan sampai suami ingin ditemani, jangan berangkat kata suami. Dia berangkat. Maka perjalanan istri ini ke tempat haulan itu dianggap sebagai maksiat. Maksiatnya apa? Dia meninggalkan suaminya. Meninggalkan kewajiban itu ya. Meninggalkan kewajiban. Nah, berarti orang yang melakukan perjalanan maksiat tidak bisa mengqashar dan menjamak salatnya. Meskipun dia tujuannya haul. Tapi karena dia lari daripada suami, itu maksiat, maka tidak bisa mengqashar dan menjamak salatnya. Termasuk orang yang bekerja. Ya, termasuk seperti itu. Jadi harus utamakan yang wajib. Saya pribadi, sekarang sudah haul yang ke-20. Kebetulan, saya tidak pernah satu kali pun menghadiri haul. Tidak pernah. Tapi di rumah saya diadakan haul juga. Tapi saya datang ke sana tidak kenapa? Karena saya punya tanggungan. Ngajar di pondok pesantren, kemudian punya kewajiban ini dan itu. Tidak mungkin saya mengutamakan haul yang sunnah, kemudian mengabaikan yang wajib. Perumpamaannya, pakai sarung, ini kan menutup aurat. Ini wajib. Ibaratnya saya kasih sabuk, itu sunnahnya. Kalau saya mengamalkan yang sunnah, artinya saya pakai sabuk tanpa sarung. Atau pakai celana, pakai sarung tanpa celana. Pakai sabuk tanpa celana. Ya, seperti itu tuh. Seperti itu. Iya. Ini penting juga sih Mas Anis. Mungkin kalau saya ya, kalau melihat hal yang sebanyak itu ya, itu saya jadi mikir juga, bagaimana kok bisa ya orang itu ketika meninggal itu banyak yang mengholi, banyak yang kagum dengan beliau. Nah, maksudnya kemudian merefleksi diri juga. Nah, diri saya sendiri gimana itu waktu ketika meninggal itu. Itu kan saya juga sama Mas, ketika di TikTok kemarin itu kan terus kumpul, bahkan kemarin ada di Solo, ada di beberapa kota kan. Itu kadang mikir, ayo beliau itu sudah meninggal tapi masih didatangi ribuan jamaah. Bagaimana kalau saya kan begitu kan? Yang berapa orang kan begitu. Betul. Itu kan jadi hikmah buat kita tadi ya. Tapi sejatinya bukan jumlah banyaknya jamaah yang akan mengantarkan kita. Yang paling utama adalah nasib kita. Bagaimana mudah-mudahan kita istiqomah dan husnul khotimah. Nah, itu yang paling penting. Jadi meskipun kita ibaratnya cuma 100 orang atau 50 orang yang bertakziah, yang paling penting adalah bisa husnul khotimah. Istiqomah dan husnul khotimah. Terutama mungkin istiqomah dalam kebaikan dan kebermanfaatan Mas. Oke, ini ada doa beliau terakhir. Gimana? Beliau berdoa, Allahumma inna nas'aluka taubah wal maghfirah wat taufiq wal hidayah wal istiqamah wa husnul khotimah. Ini adalah doa yang sering beliau baca. Ya Allah, kami mohon padamu taubat, maghfirah, ampunan. Istiqamah, taufik, hidayah, istiqamah dan husnul khotimah. 6 perkara ini yang sering kali beliau minta dalam doa-doa beliau. Ini mungkin jadi pelajaran buat kita semuanya, biar kita meneladani guru sekumpul dengan baik kan gitu kan. Karena memang beliau seorang yang luar biasa. Nah Ustadz, karena ini waktu sudah di kode, saya terima kasih sudah rawuh dan memberikan banyak hal tentang guru sekumpul. Ustadz, terima kasih sudah ngopi. Pemirsa Masjid TV, para penonton, sahabat ngopi dan pendengar DDI dimanapun Anda berada. Demikian ngopi pada episode kali ini. Saya selaku host, banyak salah, banyak khilaf, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.